Kiranya nama Tuhan ditinggikan dalam segala kondisi yang kita lalui, kondisi senang maupun kondisi yang sulit. Dalam kondisi yang senang, kita boleh belajar untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Di dalam kondisi yang sulit pun, kita bisa juga belajar untuk bersyukur dan bergantung kepada Dia. Dan kiranya kita boleh di dalam kondisi apapun boleh mengingat kebaikan Tuhan. Yang saya hormati para leaders dari Senior School, VP, CCTT, TL, dan GLC. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua dari para siswa, dan juga yang saya kasihi semua lulusan kelas 9 maupun 12. Pertama-tama mewakili segenap guru dari Senior School, kami ingin mengucapkan selamat bagi semua siswa lulusan kelas 9 maupun 12 dan juga para orang tua murid. Kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan pada sekolah untuk membimbing anak-anak selama 3 tahun baik di SMP maupun di SMA. Pada pagi hari ini, atas kemurahan Tuhan, kita dapat bertemu secara virtual dengan para orang tua maupun siswa. Walaupun tidak bisa secara langsung ya Bapak Ibu, tetapi kita bisa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak berubah di dalam segala kondisi. Dalam serangkaian acara virtual graduation ini, kami berharap bahwa orang tua maupun siswa bisa dapat merasakan sukacita dan juga dapat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tema daripada graduation celebration untuk tahun ini. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu orang tua, para siswa lulusan, dan Bapak Ibu guru sekalian, pada bagian firman Tuhan yang kita baca, di situ sebenarnya Musa mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian yang Allah sudah ikrarkan kepada nenek moyang bangsa Israel. Nah, di dalam pengalaman bangsa Israel bersama Tuhan, itu mereka mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan yang begitu luar biasa sejak mereka di dalam perbudakan bangsa Mesir sampai Tuhan membawa mereka keluar lewat Musa, dan mereka juga menyeberangi Laut Tebrau dengan cara tangan kuasa Tuhan bekerja yang membelah laut itu sehingga mereka bisa menyeberangi di tanah yang kering. Dan juga Tuhan menyertai mereka waktu mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan memelihara mereka dengan memberikan makan mana dan daging setiap hari. Ya, di dalam kesulitan kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel meskipun di dalam banyak pemberontakan dan sikap yang terus melawan Tuhan, tetapi Tuhan terus pelihara. Tuhan mengajari bangsa Israel karena Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan mendidik mereka seperti Tuhan mendidik anak. Mereka diajar untuk bisa hidup di dalam Tuhan, dan mereka diajar untuk dapat merendahkan diri dan berpegang kepada perintahnya. Jadi anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, saat nanti bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu, mereka akan hidup di dalam kenyamanan. Nah, pada saat itu Musa ingin mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka, itu tidak mereka lupakan. Sebaliknya mereka harus mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan segala kekuatan, yang memberikan segala kekayaan, sehingga mereka itu bisa menikmati kenyamanan. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan sebuah maksud, yaitu meneguhkan perjanjian yang sudah Dia berikan bagi nenek moyang dari bangsa Israel. Saat anak-anak semua menyelesaikan jenjang pendidikan SMP dan SMA, begitupun dengan para orang tua, juga guru-guru, kita semua yang merasakan sukacita, keberhasilan dari semua anak-anak dan siswa-siswi kita
kita biarlah bisa mengingat kebaikan yang Tuhan berikan, khususnya di masa-masa sebelumnya. Ya, bagaimana Tuhan sudah menolong dan sudah memberikan kekuatan, sudah memimpin sampai kita bisa berada pada hari ini. Waktu kita juga merayakan graduation hari ini, kita bisa merayakan kasih dan setia, pertolongan dan kebaikan Tuhan. Janganlah kita melupakan kebaikan Tuhan, baik anak-anak, orang tua maupun kita semua para guru. Kita perlu untuk belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kebaikan Dia, pertolongan Dia dalam hidup kita. Khususnya di masa-masa yang terbatas dan sulit ya. Untuk saat ini kita pun belajar untuk terus mengingat kebaikan Dia, dan kita juga bisa hidup melakukan perintahnya dan berpegang kepada janjinya. Anak-anak sekalian, saat kalian merencanakan kelanjutan dari studi kalian ke tingkat yang lebih tinggi ya, biarlah anak-anak boleh belajar untuk menyertakan Tuhan di dalam segala perencanaan ya, karena kita begitu terbatas. Ada satu ayat yang ingin Miss bagikan ya bagi kalian, yaitu dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Bunyinya adalah, percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di segala jalanmu dan lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, demikian penjelasan virtual, tema dari virtual graduation kita. Kiranya kita semua boleh diberkati ya, Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Shalom Grade 12. Sungguh suatu sukacita Mr. Naftali terlibat dalam kebahagiaan kalian pada perayaan kelulusan kalian pada jenjang SMA ini. Ya, selaras dengan tema Graduation Remember Me, maka ada firman Tuhan dari Mr. Naftali yang ingin kalian ingat sebagai nasihat terakhir dari Mr. pada saat kelulusan ini, yaitu terambil dalam Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalian adalah anak panah yang melesat menuju suatu sasaran. Agar tepat menuju sasaran atau target, kalian harus ada di tangan pahlawan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memegang masa depan kalian. Grade 12, pada kesempatan kali ini Mr. Naftali akan sedikit melakukan kilas balik pada kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah kalian jalani dengan baik sewaktu bersekolah di Sekolah Dian Harapan Makassar ini. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut ada suka duka, ada tawa, ada perjuangan, namun pada akhirnya kegiatan tersebut akan menjadi kenangan indah masa-masa SMA yang akan kalian bawa terus seumur hidup kalian. Yang pertama ada kegiatan retreat. Kegiatan retreat ini kalian dapatkan sewaktu kalian ada di kelas 10 pada bulan November 2018. Melalui kegiatan retreat ini kalian diteguhkan dan dikuatkan iman percaya kalian, dan diingatkan bahwa kita semua adalah manusia yang terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang setia dan mengasihi kita umat kesayangannya. Ada juga kegiatan live-in yang kalian dapatkan di kelas 11 pada bulan April 2019, di mana dalam kegiatan live-in ini kalian mesti tinggal dalam sebuah keluarga di lingkungan pedesaan kurang lebih 5 hari. Sebuah lingkungan yang jauh berbeda dari tempat kalian tinggal, melakukan kegiatan-kegiatan sederhana di masyarakat desa yang mungkin belum pernah kalian lakukan. Melalui kegiatan live-in ini, diharapkan kalian bisa lebih mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah kalian miliki selama ini. Ada juga kegiatan Mission Service Learning atau MSL yang dilakukan rutin 2 kali setiap tahun. Diharapkan kegiatan MSL ini bisa menumbuhkan rasa belas kasihan dan empati pada orang lain yang kurang beruntung, sehingga kalian bisa dengan sukacita tergerak menolong orang lain sesuai dengan apa yang kalian miliki, seperti talenta, bakat, materi, dan sebagainya.
Selain itu, grade 12 ada kegiatan-kegiatan sekolah lainnya yang pasti kalian tidak akan lupakan, seperti peringatan 17 Agustus, perayaan Book Week, Sport Day. Ada juga kegiatan perayaan Chinese New Year dengan adik-adik junior school. Lalu ada Christmas celebration yang meriah menunjukkan talenta-talenta kalian. Juga kalian menyalurkan bakat dan talenta kalian dengan mengikuti lomba-lomba antar sekolah seperti lomba basket, DBL, dan lomba musik. Kalian masih ingat kan? Dan grade 12 yang tidak kalah serunya adalah ada kegiatan belajar rutin di kelas yang pasti akan kalian rindukan karena di sana ada guru-guru kamu yang mendampingi, ada wali kelas kamu yang suportif, ada juga kegembiraan, kebersamaan, tangis, perjuangan, dan berbagai rasa lainnya yang akan terasa manis saat dikenang. Akhirnya, grade 12, selamat atas kelulusan kalian. Kenanglah masa-masa SMA ini. Remember me. Tuhan Yesus menuntun langkah hidup kalian. Hai para grade 12, tidak terasa 3 tahun telah dilewati dalam menempuh pendidikan di SMA Dian Harapan. Ser telah mengajar kalian sejak kalian berada di grade 10. Yang membuat Ser sangat terkesan dengan angkatan ini, karena angkatan ini diisi oleh orang-orang yang cerdas, yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik. Sangat terasa saat mengajar di kelas, angkatan ini begitu antusias dan termotivasi dalam belajar. Selalu ingin tahu lebih banyak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan kelas yang kondusif, sehingga apa yang telah direncanakan oleh guru dapat berjalan dengan baik. Penugasan atau proyek yang diberikan oleh guru dikerjakan dengan serius, sehingga menghasilkan hasil karya yang kreatif. Bukan hanya sangat baik dalam bidang akademik, tetapi dalam bidang non-akademik atau di luar kelas juga baik. Sebagai panitia dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah seperti Mission Service Learning atau MSL, SDH Cup atau kegiatan lainnya, angkatan ini begitu mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, sangat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang sudah dilakukan angkatan ini akan menjadi teladan yang baik dan menjadi inspiratif yang positif untuk angkatan-angkatan yang sebelumnya. Saya yakin kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses dan profesional pada bidangnya masing-masing. Bila dirangkumkan dalam 1-2 kata, angkatan ini luar biasa. Setelah ini, kalian akan masuk ke jenjang pendidikan lanjut. Tantangan yang berbeda akan kalian hadapi, tentunya berbeda dengan tantangan yang sudah dilewati di masa SMA ini. Jadi karena pengalaman selama masa SMA sebagai bekal untuk menghadapi tantangan ke depannya. Jadilah pribadi yang semakin dewasa dalam Tuhan dan selalu diperbarui budi pekertinya oleh pengetahuan akan Tuhan. Mensyukuri berkat Tuhan dengan wujud memiliki belas kasih kepada orang yang lemah dan berkekurangan. Selalu andalkan dan libatkan Tuhan dalam segala apapun yang akan kalian lakukan. Karena keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak dapat memahami apa yang terjadi kelak dalam kehidupan ini. Selalu rendah hati dalam mencari kehendak Tuhan dalam menapak masa depan. Jadilah lulusan yang cerdas dan injili walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jadilah lulusan yang sangat membanggakan orang tua dan guru-guru yang kelak dapat memaksimalkan talentanya untuk menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kalian berada. Tertutup dengan satu ayat firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama menempuh jenjang pendidikan berikutnya, sukses dalam rencana dan cita-citanya. Tuhan memberkati. SDH Makassar Award 2020. Bahasa Indonesia. The nominees are, and the winner is Celine Novena. English. The nominees are, and the winner is Jasmine Caroline Valencia Shen. Physical Education. The nominees are, and the winner is Desmond Ngungokin. Computer.
The nominees are, and the winner is Axel Nicholas Lawrence. Civics. The nominees are, and the winner is Celine Novena. Biblical Studies. The nominees are, and the winner is Cindy Prianto. Yang terhormat Kepala Sekolah dan guru-guru Sekolah Dian Harapan, yang kami kasihi murid-murid kelas 9 dan kelas 12, juga para orang tua murid. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, khususnya dalam masa-masa COVID-19 ini, bisa selalu menaati protokol kesehatan. Graduation ini terasa sedikit berbeda karena kita tidak dapat berkumpul untuk melakukan seremoni seperti biasanya. Namun, tentu hal ini tidak mengurangi sukacita yang kita rasakan pada hari ini. Saya, Samuel, orang tua dari Brian Arnold, yang lebih dikenal dengan BN, mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 9 dan kelas 12 yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Momen ini akan selalu dikenang sebagai momen yang membanggakan, mengingat betapa besar perjuangan anak-anak sekalian untuk mencapai kelulusan ini. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur dapat menyekolahkan anak-anak kami di Sekolah Dian Harapan. Bagi kami, Sekolah Dian Harapan merupakan sekolah yang luar biasa. Tidak hanya menyediakan kurikulum dan fasilitas yang berkualitas untuk menunjang mutu pendidikan, namun juga guru-guru yang luar biasa dalam membimbing anak-anak kami dalam segi ilmu, iman, dan karakter. Pada kesempatan ini, kami selaku orang tua juga memberikan apresiasi dan hormat yang setinggi-tingginya kepada segenap guru dan staf Sekolah Dian Harapan yang telah membimbing anak-anak kami hingga dapat mencapai titik ini. Dengan memiliki ilmu yang sejati, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan karakter ilahi, sungguh bukan hal yang mudah. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan dan kasih yang telah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kami. Kalianlah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kami dan anak-anak kami. Tak terasa, masa pendidikan mulai dari kindergarten sampai kelas 12 di Sekolah Dian Harapan segera akan berakhir. Kami berdoa, memohon Tuhan menyertai anak-anak kita untuk terus mengembangkan ilmu, beriman kepada Tuhan Yesus, serta terus memupuk karakter yang baik yang telah mereka peroleh selama di Sekolah Dian Harapan. Untuk anak-anak kelas 12 angkatan 15 yang akan melanjutkan studi baik dalam negeri maupun mancanegara, pesan kami sebagai orang tua, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Jadilah anak yang membanggakan orang tua, guru-guru, khususnya jadilah anak Tuhan yang baik. Dalam keadaan apapun, ingatlah Tuhan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan baik. Yakinlah Tuhan selalu menyertai dan menuntun langkah kalian. Akhir kata, semoga Sekolah Dian Harapan dapat terus berkembang, semakin bersinar, sehingga menghasilkan anak-anak didik yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi kebanggaan alma mater, guru-guru, dan orang tua. Ingatlah, graduation is not an end, but it is only a new beginning. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
History. The nominees are, and the winner is Jesslyn Nursalim. History of Indonesia. The nominees are, and the winner is Celine Novena. Art. The nominees are, and the winner is Regina Ariadna Adam. Mandarin. The nominees are, and the winner is Hawila Oktaviani Jire. Music. The nominees are, and the winner is Regina Ariadna Adam. Math for Science class. The nominees are, and the winner is Jasmine Caroline Valencia Shen. Math for Social class. The nominees are, and the winner is Hawila Oktaviani Jire. Science. The nominees are, and the winner is Jasmine Caroline Valencia Shen. Social Science. The nominees are, and the winner is Jesslyn Nursalim. Sistemnya yang berkualitas. STH itu rumah kedua. Komunitas membangun dalam Kristus. Menghargai setiap talenta murid. Tidak kenal senioritas. Kedekatan guru dengan siswa. Guru dan teman-teman yang membangun. Lingkungan dan fasilitas yang baik. Event yang paling ditunggu itu live-in. Graduation karena saya sangat menanti-nantikan hari di mana saya lulus dari SMA, terlebih dari sekolah dengan harapan. Live-in grade 11. Seleksi HK karena saya bisa berinteraksi lewat kepanitiaan. Graduation. MSL waktu di Ngelanggeran karena bisa menemukan keluarga yang baru. MSL live-in karena berbeda dari yang lain. MSL ke Panti Asuhan Murni jadi panitia transportasi. Panti Asuhan Murni karena gamesnya seru-seru. Jadilah orang yang bijak. Hargai waktumu. Respect your teachers. Don't give up. To make more memories. Semoga kalian semua bisa lulus dengan baik. Belajar baik-baik. Grateful to be a 15th generation. Teman dan guru-guru sukses selalu. Teman-teman, see you when I see you guys. Terima kasih untuk momen selama 3 tahun ini dan maaf atas kesalahan yang telah membuat guru-guru sakit hati. Good luck to all of you pursuing your dream future and see you at the top. Thank you. Dan yang terakhir, makasih 6 tahunnya. Thank you everyone. Thank you for everything and I'll see you on top. Hello everybody. First of all, I would like to thank everybody here who has given me the chance to speak today as the representative of the graduating class. So a couple weeks before, I was tasked to read a book titled "What's So Amazing About Grace" by Philip Yancey. It's this book.
When I was first given the book, I was quite perplexed and I was quite taken aback by the title, because as a student who has attended a Christian school for a really long time, I've heard grace numerous of times. It's always there, like during Christmas especially, or devotion or religion class. As a student who has attended a Christian school, it's very common to our ears. But I've never questioned what grace means, what grace is, because I've always thought I've known what grace is, but actually I don't. So when I was reading the book, I was quite confused for the first few chapters, because it's very different to all the other books I've read before. When I'm trying to find a certain meaning of a word that I don't know, like any other dictionary, you would just search up the word and the meaning would be there, and you would read it and the meaning would describe what the word means. However, Philip Yancey said there's no certain word that can express or explain what grace truly is. So he provides this book that consists of numerous of stories that expresses what grace is through actions. That's why when I was first reading the book, I was quite confused, because I'm trying to find out what grace is, but there's no specific sentence or word that can explain what it is. It is only until I finished the book that I realized that these stories add up to what grace means. What stuck to me the most from reading the book was on the first few chapters. Philip said that meaning of words wrought. For example, charity. When we hear the word charity, charity may mean a certain someone doing a good deed or helping others. That's what charity is. However, people nowadays say, I don't need your charity, because it may seem like you're pitying them. They're under you, they're below you, they need something from you. That's why meaning of words wrought. However, grace, the meaning of the word grace, it never wrought. When grace is added to a certain something, it just elevates the whole sentence, the whole meaning of the sentence or the situation. Like, she dances gracefully. It just elevates the whole sentence, rather than just saying she dances. That, for me, is an eye-opener, because I just realized that when I was reading the book. And to sum it up, he said that as a modern Christian, there's two main problems. When you don't understand, when you don't know what grace means, or when you know what grace means but you can't portray it to others, when you can't convey it. This is a very common thing that we find in the modern society, because as a Christian student, I've been explained of God's grace daily in school, but there was never a certain point that I think I've conveyed truly what grace is. Because it's just very common to me to listen to what grace is, what God has done for us, but never truly understand the meaning behind the word. And that's why I was thankful when I was given the chance to read this book. Now I really understand what grace is. However, I can't explain to you what grace is, because I'd rather show you what grace is than explaining what grace is. Because words can't truly express what grace is, and actions speak louder than words. And I hope that as a modern Christian, us who already know what grace means and has received an abundance of grace from the Lord
can portray it, can convey it to others and reach out to others who hasn't understand or encounter this so-called grace. When I finished reading the book, I realized that I take most of my school days for granted. I used to hate going to school. Well, not hate, I used to, not like going to school. But now, seeing back everything, I realized that I love going to school. I love studying. I actually miss those times where I can meet with my friends every day, going to class, studying, eating with my friends, spending time with my friends and teachers. But now that I'm in a situation where I can't do that anymore, even when this pandemic is over, I can't go back to my high school years because I've graduated. And that's why I think that I regret taking my school days for granted. And I've learned that I should never take anything for granted from now. So I hope that all the graduating students today can feel that too. And I hope that in the coming years, you can be blessing to others and show what grace is to others, because I think grace is really beautiful and it's something really powerful that when you use it correctly, it can be more than a blessing to others. So that's it for my summary of the book. Once again, I would like to thank everybody who's giving me the chance to speak today, and also congratulations for graduating this year. Standing on this mountain top, looking just how far we've come, knowing that for every step you will lead us. Kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory was your power in us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. Kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory was your power with us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. You are faithful, God, you are faithful. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, never once
we never walk alone. Carried by your constant grace, held within your perfect peace. Never once did we ever walk alone. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. You are faithful, God, you are faithful. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. You are faithful, God, you are faithful. You are faithful, God, you are faithful. Janji alumni. Kami, alumni Sekolah Dian Harapan, berjanji. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Giat belajar, bersikap sopan, dan bermoral tinggi. 3. Berbakti kepada nusa dan bangsa. 4. Menjaga nama baik sekolah. Oke, Miss Yusa mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk sepanjang tahun yang boleh kami lewati bersama, khususnya anak-anakmu di masa SMA. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan, anugerah, kekuatan, proses pembelajaran yang mungkin menyakitkan bagi anak-anakmu, tetapi itu semua adalah proses pembelajaran untuk memperlengkapi mereka memasuki kehidupan mereka selanjutnya setelah mereka menyelesaikan masa SMA ini. Kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk masa yang boleh kami lewati dan bersyukur dari setiap anak-anakmu yang boleh lulus, dari setiap orang tua yang Tuhan percayakan juga anak-anak dalam hidup mereka, juga kami guru-gurumu boleh mengucap syukur. Berdoa Tuhan untuk masa depan mereka. Ada banyak tantangan persoalan kehidupan. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka, membimbing mereka, menolong mereka, khususnya dalam menghadapi keputusan-keputusan penting di depan. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi ini. Biarlah ini menjadi proses pembelajaran bagi kami semua, bahwa kami bukan siapa-siapa dengan menghadapi virus ini. Kami tahu ada penguasa tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Kalau hal ini terjadi, pasti ada campur tangan Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang baik untuk kami semua, supaya kami merendahkan diri dan menghormati Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak untuk menghapuskan virus ini, dengan sekejap saja Tuhan bisa hapuskan. Tapi kalau Tuhan inginkan kami menghadapi situasi ini, pasti ada solusi jalan keluar yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh masa depan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu.
Bimbing dan ingatkan mereka untuk mereka selalu berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Eyes alive like stars, flying down the boulevard. You're making up your mind, and you're stitching up your heart. We'll meet you where the tide meets the wind. We'll meet you where the tide meets the wind. Sometimes we keep a souvenir